Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, selamat datang di kisah legendaris dari Tanah Sunda, Sang Kuryang. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Sang Kuryang dan perjalanan hidupnya yang penuh petualangan dan tantangan. Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi yang merupakan titisan dewa. Bersama anaknya yang bernama Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Ia selalu ditemani oleh seekor anjing hitam besar bernama Tumang yang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga ayahnya sendiri. Namun, Sang Kuryang tidak mengetahui hal tersebut. Suatu hari, Sang Kuryang pergi berburu di hutan bersama Tumang. Mereka berdua berjalan sangat jauh mencari hewan buruan, tapi sayangnya keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Hingga akhirnya Sang Kuryang pun merasa putus asa dan meminta Tumang untuk membantu. Sayangnya Tumang tidak mau menuruti perintah dari Sang Kuryang. Hal ini membuat Sang Kuryang marah besar dan tanpa sadar dia memukul Tumang hingga Tumang tidak bernyawa. Lalu muncul perasaan bersalah dan menyesal di dalam hatinya. Dengan hati berat, Sang Kuryang membawa pulang si Tumang yang telah tergeletak tidak bernyawa. Tanpa menyadari bahwa ia telah membunuh sahabat setianya dan juga ayahnya sendiri. Ketika Dayang Sumbi mengetahui apa yang telah terjadi, ia sangat marah dan sedih. Dengan penuh kemarahan, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka. Lalu ia mengusir Sang Kuryang dari rumah mereka. Sang Kuryang pun akhirnya pergi meninggalkan desa dengan hati yang dipenuhi rasa penyesalan dan bersalah. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang kembali ke desanya sebagai seorang pria dewasa yang gagah dan kuat. Ia pun menjadi seorang yang mempunyai kesaktian karena terlahir dari titisan dewa-dewi. Ia melihat desa tempat tinggalnya dulu dari kejauhan. Ia merasakan nostalgia dan kerinduan yang mendalam dan semua kenangan masa lalunya di sana. Di tepi sebuah danau, Sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena tidak mengenali anaknya sendiri, Dayang Sumbi terpikat oleh ketampanan Sang Kuryang. Begitu pula sebaliknya, Sang Kuryang jatuh cinta pada kecantikan ibunya tanpa mengetahui identitas sebenarnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Seiring persiapan pernikahan mereka, Dayang Sumbi mulai curiga. Ia melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang yang sama dengan luka yang diberikan oleh Dayang Sumbi ketika dia mengusirnya dulu. Akhirnya ia menyadari bahwa pria tampan ini adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Untuk mencegah pernikahan yang terlarang tersebut, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil. Sang Kuryang harus membuat sebuah danau dan perahu besar dalam semalam. Karena dalam pemikirannya, pasti Sang Kuryang tidak akan sanggup untuk mewujudkan syarat tersebut. Namun, Sang Kuryang yang memiliki kesaktian menyanggupi dan menerima tantangan tersebut. Sang Kuryang bekerja keras sepanjang malam dengan bantuan para jin dengan kesaktiannya. Mereka menggali tanah dan membendung sungai Citarum untuk membuat danau dengan menggunakan batu yang sangat besar. Sang Kuryang juga membuat perahu yang sangat besar dan hampir selesai dibuat sebelum fajar menyingsing. Dayang Sumbi tidak kehabisan akal. Ia menaburkan bunga ajaib di timur sehingga suasana saat itu tampak seperti fajar menyingsing. Ayam-ayam pun berkokok lebih awal. Sang Kuryang yang melihat fajar sudah menyingsing dan mendengar suara ayam berkokok merasa kalau usahanya telah gagal. Dalam kemarahannya, Sang Kuryang melempar batu yang dia gunakan untuk membendung sungai Citarum sehingga menjadi gunung Manglayang. Sang Kuryang juga menendang perahu yang hampir selesai. Perahu tersebut terbalik dan berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Sang
Kuryang yang sangat marah karena akhirnya tahu bahwa dia sudah dicurangi oleh Dayang Sumbi segera mengejar dan mencari Dayang Sumbi. Namun para dewa merubah Dayang Sumbi yang sedang berada di dalam persembunyiannya menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya yang kemudian dikenal menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tak kunjung bisa menemukan Dayang Sumbi pun akhirnya menghilang dan tak pernah ditemukan kembali. Adik-adik, dari kisah Sang Kuryang ini kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kita harus selalu menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Kedua, tindakan yang didasari oleh kemarahan dan kebencian bisa membawa penyesalan yang mendalam. Terakhir, cinta dan kasih sayang sejati tidak hanya berdasarkan penampilan luar, tetapi juga harus didasari oleh pengertian dan kejujuran. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Adik-adik semua, ingat ya, semua yang Salma ceritakan ini hanyalah sebuah dongeng yang tidak pernah benar-benar terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video Salma ke teman-teman yang lain ya, supaya Salma bisa terus kasih cerita dan dongeng-dongeng menarik lain yang gak kalah serunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!